Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman, kita bernyanyi dari nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Salam, kembali kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga sampai dengan yang kelima. Raja Salomo berdoa minta hikmat. Raja Salomo
menjadikan Mesir sekutunya dengan mengawini putri Raja Mesir. Putri itu dibawa oleh Salomo ke kota Daud untuk tinggal di situ sampai istana raja dan rumah Tuhan serta benteng sekeliling Yerusalem selesai dibangun. Karena rumah Tuhan belum dibangun pada waktu itu, rakyat masih mempersembahkan kurban di berbagai tempat. Salomo mengasihi Tuhan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari ayahnya. Tetapi ia masih menyembelih dan mempersembahkan binatang di berbagai tempat. Tempat ibadat yang paling terkenal terdapat di Gibeon. Salomo sering mempersembahkan kurban di sana. Pada suatu hari, seperti biasa, ia pergi ke sana lagi. Malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Salomo, mintalah apa yang kau inginkan, itu akan kuberikan kepadamu." Salomo menjawab, "Tuhan, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi ayahku Daud. Hambamu itu, ia baik, jujur, serta setia kepadamu. Dan sebagai jaminan bahwa untuk seterusnya Engkau tetap mengasihi dia, Engkau memberikan kepadanya seorang putra yang sekarang memerintah menggantikan dia. Ya Tuhan, Allahku, Engkau mengangkat aku menjadi raja, menggantikan ayahku. Meskipun aku masih sangat muda dan tak tahu bagaimana caranya memerintah, aku berada di tengah-tengah bangsa yang telah kau pilih menjadi umatmu sendiri. Mereka suatu bangsa besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebab itu, Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini?" Tuhan senang dengan permintaan Salomo itu dan berkata kepadanya, "Sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil dan bukan umur panjang atau kekayaan untuk dirimu sendiri ataupun kematian musuh-musuhmu, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana dan lebih berpengetahuan daripada siapapun juga, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Bahkan apa yang tidak kau minta pun akan kuberikan juga kepadamu. Seumur hidupmu kau akan kaya dan dihormati melebihi raja lain yang manapun juga. Dan kalau kau seperti ayahmu Daud, mentaati aku serta mengikuti hukum-hukumku, aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang." Setelah bangun, Salomo menyadari bahwa Allah telah berbicara kepadanya di dalam mimpi.
Maka kembalilah ia ke Yerusalem, lalu berdiri di depan peti perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban perdamaian. Kemudian ia mengadakan pesta untuk semua pegawainya. Salomo mengadili suatu perkara yang sulit. Pada suatu hari, dua orang wanita pelacur datang menghadap Raja Salomo. Salah seorang dari mereka berkata, "Paduka yang mulia, saya dengan wanita ini tinggal serumah. Tidak ada orang lain yang tinggal bersama kami. Beberapa waktu yang lalu, saya melahirkan seorang anak laki-laki. 2 hari kemudian, wanita ini pun melahirkan seorang anak laki-laki. Pada suatu malam, ketika kami sedang tidur, wanita ini tanpa sengaja menindih bayinya sampai mati. Tengah malam, sementara saya tidur, ia bangun, lalu mengambil bayi saya dari sisi saya. Bayi saya itu ditaruhnya di tempat tidurnya, dan bayinya yang sudah mati itu ditaruhnya di tempat tidur saya. Besok paginya, ketika saya bangun dan hendak menyusui bayi saya itu, saya dapati dia sudah mati. Setelah saya mengamatinya, nyatalah ia bukan bayi saya." "Bohong," kata wanita yang lain itu. "Yang hidup ini bayiku, yang mati itu bayimu." "Tidak," jawab wanita yang pertama itu. "Yang mati itu bayimu, yang hidup itu bayiku." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu kata Raja Salomo, "Kamu masing-masing mengaku bahwa bayi yang hidup ini anakmu dan bukan yang mati itu." Setelah berkata demikian, raja menyuruh orang mengambil pedang. Kemudian raja memerintahkan, "Potonglah bayi yang hidup ini menjadi 2 bagian. Berikanlah 1 potong kepada masing-masing wanita itu." Mendengar perintah itu, ibu yang sebenarnya dari anak itu berkata, "Ampun, Baginda, janganlah bunuh anak itu. Berikan saja kepada dia." Ibu itu berkata begitu karena ia sangat mencintai anaknya. Tetapi wanita yang lain itu berkata, "Ya, potong saja, biar tak seorang pun dari kami yang mendapatnya." Maka berkatalah Salomo, "Jangan bunuh bayi itu. Serahkanlah kepada wanita yang pertama itu. Dialah ibunya." Ketika bangsa Israel mendengar tentang keputusan Salomo dalam perkara tersebut, mereka secara kagum dan hormat kepadanya. Setelah nyatalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya hikmat untuk berlaku adil. Pegawai-pegawai Salomo, pasal yang keempat. Salomo telah menjadi raja atas seluruh negeri Israel. Itulah pejabat-pejabat tinggi yang diangkat oleh Salomo. Imam-imam Zadok, Azaria, anak Zadok, Abiatar, sekretaris negara,
Elihoref, dan Ahia, yaitu anak-anak Sisia. Bendahara negara Yosafat, anak Ahilud. Panglima angkatan bersenjata Benaya, anak Joyada. Pengawas para bupati Azaria, anak Natan. Penasehat raja Imam Jabud, anak Natan. Kepala rumah tangga istana Ahiksar. Kepala pekerja rodi Adoniram, anak Abda. Salomo mengangkat 12 bupati di seluruh negeri Israel. Tugas mereka ialah mengumpulkan dari wilayah mereka bahan makanan untuk raja dan seisi istananya. Setiap bupati secara bergilir bertanggung jawab atas hal itu selama 1 bulan setiap tahun. Ke-12 bupati itu dikepalai oleh seorang gubernur. Inilah nama-nama para bupati itu dan wilayah kekuasaan mereka. Ben-Hur, daerah pegunungan Efraim. Ben-Deker, kota Makas. Salbim Bet-Semes, Elom Bet-Hanan. Ben-Hesed, kota Aruhot, Sokko, dan seluruh daerah Heber. Ben-Abinadab, suami Tapar, putri Salomo, seluruh daerah Dor. Baana, anak Ahilud, kota Tanak, Megido, dan seluruh daerah dekat Ben-Sen, dekat kota Sertan, di sebelah selatan kota Yisrael, sampai sejauh kota Abel Mehola dan kota Yokmeam. Ben-Sheber, kota Ramot di Gilead, kampung-kampung di Gilead, milik kaum Yair, keturunan Manase, daerah Argob di Basan. Seluruhnya 60 kota besar yang diperkuat dengan benteng dan palang-palang perunggu pada gerbang-gerbangnya. Ahinadab, anak Ido, daerah Mahanaim. Ahimasa, suami Basmat putri Salomo, daerah Naftali. Baana, anak Husai, daerah Asher, kota Alot. Josafat, anak Paruah, daerah Isasar. Simei, anak Ela, daerah Benjamin. Geber, anak Uri, daerah Gilead, yang dahulu dikuasai Sihon, raja Amori, dan Og, raja Basan. Kebesaran pemerintahan Salomo. Rakyat Yehuda dan Israel banyaknya seperti pasir di tepi laut. Mereka mempunyai cukup makanan dan minuman, serta hidup senang. Setiap keluarga mereka mempunyai kebun anggur dan kebun ara. Seumur hidup Salomo, rakyat di seluruh Judea
dan Israel dari Dan sampai ke Berseba hidup aman dan tentram, sebab semua raja di sebelah barat Efrat takluk kepadanya, dan semua bangsa dari negara-negara di sekitar kerajaannya bersahabat dengan dia. Tanah di sebelah barat sungai Efrat dan Tifsah di tepi sungai Efrat, terus ke barat ke kota Gaza di Filistin sampai ke perbatasan Mesir, seluruhnya dikuasai oleh Salomo. Bangsa-bangsa di negeri itu takluk kepadanya dan membayar upeti. Bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh Salomo setiap hari adalah 5.000 liter tepung halus, 10.000 liter tepung kasar, 10 sapi kandang, 20 sapi padang, dan 100 domba. Selain itu juga rusa, kijang, menjangan, dan unggas. Salomo mempunyai 12.000 tentara berkuda dan 40.000 kandang untuk kuda-kuda yang menarik kereta-keretanya. Secara bergilir, selama sebulan, setiap bupati menyerahkan bahan makanan untuk Raja Salomo dan untuk semua orang yang mendapat makanan dari istana, sehingga mereka tidak kekurangan satupun. Setiap bupati itu memberikan juga gandum dan jerami untuk semua kuda Salomo, baik kuda tunggangan maupun kuda kereta. Makanan hewan itu dibawa ke kandang-kandang kuda sebanyak yang dibutuhkan. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengetahuan yang luar biasa, serta pengertian yang amat dalam. Di negeri-negeri timur dan di Mesir, tak ada orang yang lebih pandai dari dia. Ia benar-benar terpandai dari semua orang. Ia melebihi Etan orang Esrahi, Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Nama Salomo terkenal di mana-mana di negeri-negeri sekeliling kerajaannya. Ada 3.000 pepatah dan lebih dari 1.000 nyanyian yang dikarangnya. Ia sanggup berbicara tentang pohon-pohon dan tanaman-tanaman, dari pohon cemara Libanon sampai kepada rerumput hisop yang tumbuh pada dinding-dinding batu. Ia berbicara juga mengenai binatang-binatang, seperti misalnya unggas, binatang melata, dan ikan. Raja-raja di seluruh dunia mendengar tentang kepandaian Salomo, sehingga mereka mengutus orang kepadanya untuk mendengarkan dia. Salomo bersiap-siap untuk membangun rumah Tuhan. Pasal yang kelima. Hiram, Raja Tirus, selalu bersahabat dengan Raja Daud. Ketika Hiram mendengar bahwa Salomo telah menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, ia mengirim utusan kepada Salomo. Lalu Salomo pun mengirim pesan ini kepada Hiram. Raja Hiram yang mulia, tentu Tuhan mengetahui bahwa ayahku Daud selalu terpaksa berperang karena diserang musuh dari negeri-negeri di sekitar kami.
Dan karena Tuhan belum memberikan kemenangan kepadanya atas semua musuhnya, ia tidak sempat mendirikan gedung tempat ibadat kepada Tuhan Allahnya. Tetapi sekarang Tuhan Allah telah memberikan ketenangan, ketentraman di seluruh wilayah kekuasaanku. Aku tak mempunyai musuh, dan tak ada pula musibah yang menimpa negeriku. Tuhan telah berjanji begini kepada ayahku Daud, putramu yang akan kuangkat menjadi raja menggantikan engkau akan membangun gedung tempat ibadah kepadaku. Karena itu Tuan Hiram yang mulia, aku Salomo sudah memutuskan untuk membangun gedung itu. Tuhan telah maklum bahwa di antara rakyatku tak ada yang pandai menebang pohon seperti rakyat Tuan. Sebab itu aku mohon surilah Tuan menyuruh orang-orang Tuan menebang pohon-pohon cemara Libanon untuk aku. Rakyatku akan kusuruh membantu mereka, dan berapa saja upah yang Tuan tentukan untuk orang-orang Tuan itu, aku akan membayarnya. Hiram senang sekali ketika menerima berita itu. Ia berkata, pujilah Tuhan hari ini, karena ia memberikan kepada Daud seorang putra yang sangat bijaksana untuk menjadi raja atas bangsa yang besar itu. Lalu Hiram mengirim jawaban ini kepada Salomo, aku sudah menerima berita permintaan Tuan, dan aku siap memenuhi permintaan Tuan. Aku akan menyediakan kayu cemara Libanon dan kayu cemara biasa sesuai permintaan Tuan. Orang-orangku akan membawa kayu itu turun dari Libanon ke laut. Di situ batang-batang kayu itu akan mereka ikat menjadi rakit dan akan mereka hanyutkan menyusur pantai ke tempat yang Tuan tentukan. Di sana rakit-rakit itu akan dibongkar dan diserahkan kepada orang-orang Tuan untuk diurus selanjutnya. Dari pihak Tuan, aku minta agar Tuan menyediakan makanan untuk orang-orang seisi istanaku. Maka Hiram memberikan kepada Salomo semua kayu cemara Libanon dan kayu cemara biasa yang diperlukannya, dan untuk memberi makan orang-orang seisi istana Hiram itu, setiap tahun Salomo menyerahkan kepada Hiram 322.500 kilogram gandum dan 4.400 liter minyak zaitun asli. Tuhan menepati janjinya dan memberikan hikmat kepada Salomo. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan yang baik, dan mereka berdua telah membuat ikatan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan 30.000 orang laki-laki dari seluruh Israel untuk pekerjaan rodi, dan mengangkat Adoniram menjadi pengawas mereka. Salomo membagi mereka dalam 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 10.000 orang. Ketika kelompok itu secara bergilir tinggal sebulan di Libanon dan 2 bulan di rumah. Salomo mengerahkan juga 80.000 orang untuk memahat batu dari gunung, dan 70.000 orang untuk memikul batu-batu itu. Ia mengangkat 3.300 mandor untuk mengawasi pekerjaan itu. Atas perintahnya juga mereka memahat batu-batu besar yang bagus-bagus untuk pondasi rumah Tuhan. Demikianlah
para pekerja Salomo dan para pekerja Hiram, serta orang-orang dari kota Gebal menyiapkan batu dan kayu untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semoga apa yang kita baca tadi bisa menjadi bermanfaat bagi kita, di mana Raja Salomo mulai membangun rumah ibadah karena tidak ada lagi gangguan dari musuh-musuh dan sudah dikuasai seluruhnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.